warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Isra dan Mi'raj serta DKM Masjid Jami' Al-Ikhlas, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dalam Islam, 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Itu disebut Ashharul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan dalam agama Islam. Iya bu? Iya bu? Apaan? Sok tahu. 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. Echo-nya minta tolong dimatikan saja nih, sound system. Echo-nya dimatiin, volumenya gedein sedikit dah. Cek 1 2, dah, makasih. 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. Bulan apa yang berurutan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan apa? Bulan Rajab. Walaupun sekarang kita sudah hampir pertengahan Sya'ban, tapi di mana-mana orang masih melaksanakan Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu ulama sepakat terjadi di bulan Rajab. Maka bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Begini, kita nih lidah rada ribet kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, rada-rada ribet. Betul apa kagak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, apal di luar kepala. Nih, anak kita yang kecil-kecil nih, kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, pasti apal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember, apal di luar kepala. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, jangankan bapak, jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak bakalan hafal. Betul apa enggak? Walaupun sekarang sudah di bulan Sya'ban, tapi banyak di antara kita umat Islam yang melaksanakan Isra dan Mi'raj, memperingati peristiwa tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara, begini, Isra dan Mi'raj yang dilakukan baginda Nabi itu sangat cepat dan singkat. Sejarah kita baca, Nabi itu melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul apa enggak? Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Dari langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Ditempuh perjalanannya dalam waktu yang sangat singkat. Kok bisa? Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang. Hei, nih, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui 2 proses. Ya, adik-adik yang di depan jangan berisik saya ya. Diam sebentar, kalau mau ngobrol pindah ke belakang aja. Bapak ibunya masih pada mau ngaji, jadi diam sebentar, kalau mau ngobrol ke belakang saja. Ribet pidato, banyak saingan, ribet urusannya.
Seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa kauniyah? Sebab akibat. Ini bisa dicerna pakai akal pikiran kita manusia. Contoh, siapa rajin belajar, dia bakal pandai. Ini kauniyah, sebab akibat. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Bisa dicerna pakai otak kita manusia. Contoh lagi, siapa rajin menabung, dia punya duit. Betul apa enggak? Rajin menabung sebab, punya duit akibat. Ini disebut kauniyah, masuk akal. Tapi enggak semua peristiwa di alam ini masuk akal. Apa sebab? Otak kita kekecilan untuk memahami ilmunya Allah. Sebab itu otak kita kudu tahu diri. Hei, hei, otak kita kudu tahu diri. Otak yang kecil nggak sanggup memahami kekuasaan Allah. Karena itu ikuti kebenaran Al-Quranul. Otak kita ini kebangetan kecil buat memahami kekuasaan Allah. Ada proses-proses, ada peristiwa-peristiwa yang nggak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Contoh nih, Nabi Adam, ibu nggak punya, bapak nggak ada, Allah mau tercipta Nabi Adam. Betul apa enggak? Nggak bisa dilakukan penelitian pakai otak. Siapa bapak moyangnya Nabi Adam? Nggak bisa. Otak kudu tahu diri. Kenapa Nabi Adam nggak punya ibu dan nggak punya bapak, tapi tercipta? Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, segalanya serba terjadi. Iza arada syai'an ayyakula lahu, nggak bisa dicerna pakai otak, kudu tahu. Contoh lagi, api itu sifatnya panas, benar apa enggak? Buat Allah api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas, ya panas. Kalau Allah mau api dingin, ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Waktu Nabi Ibrahim dilemparin ke dalam kobaran api yang membunuh, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badan sedikit pun gak kebakar dengan api. Apa sebab? Api nurut perintah. Gak bisa dicerna pakai otak. Jangan-jangan Nabi Ibrahim kagak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Lu cobain. Ntar pulang dari Masjid Al-Ikhlas sampai rumah langsung ke dapur, nyalain gak kompor, baca nih ayat 3 kali, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Nggak bisa dicerna pakai otak, akal kudu tahu diri. Kekuasaan Allah. Contoh lagi nih, Siti Maryam, Bu, kenal sama Siti Maryam? Kenalan di mana lu? Kenal. Siti Maryam sepanjang sejarah kita tahu nggak pernah punya suami, betul apa enggak? Tapi Allah yang mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Walaupun nggak punya suami, Allah mau Siti Maryam hamil walaupun tidak punya suami. Kita sayangkan di Muara Baru banyak juga perempuan kagak mau kalah sama Siti Maryam.
Nah, saya katakan tadi Isra Mi'raj ini maunya Allah. Jalannya jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, naik langit pertama sampai langit ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Kok bisa? Allah mau. Jelas? Apa hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Ini aja yang hanya saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya di Muara Baru selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di sini bikin berapa? Jam 1. Ikut patungan goceng aja nah. Pertama, hikmah dari Isra dan Mi'raj. Saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj intisarinya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul betul ya? Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang memerintahkan baginda Nabi kita Muhammad. Dan ini yang menjadi pembeda kita umat Islam dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Bu, saya tanya, monyet makan apa enggak? Kita makan apa enggak? Monyet minum apa enggak? Kita minum apa enggak? Monyet tidur apa enggak? Kita tidur apa enggak? Tapi kita sholat, monyet enggak sholat. Itu yang membedakan kita. Bu, ibu punya suami nggak pernah sholat, ntar malam tidur sama suami sama juga tidur dengan bapak punya istri nggak pernah sholat, ntar malam nyium istri sama juga nyium. Punya RT nggak pernah sholat sama juga RT. Lu yang ngomong lu ya. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti bakalan ditanya di akhirat adalah amalan sholat kita. Nih, yang malam ini hadir pengajian nih, di akhirat pasti bakalan ditanya sholatnya masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener, bener Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di Muara Baru pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Kagak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Sebab sering diomongin orang sholat itu macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 tuh, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, zuhur kena, asar terbang.
Maghrib ketangkep, isya melayang. Bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar tuh. Orang sini ada sembahyang kayak gitu ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, nah sekarang kita lihat. Nih kalau begini repot juga ngomongnya. Masih banyak di antara kita umat Islam yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar nguburin kewajiban doang. Masih banyak di antara kita yang dalam mendirikan sholat hanya terjebak sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Mendirikan sholat hanya sekedar gugurin kewajiban. Makanya saudara jangan heran kalau melihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholat berjamaahnya getol, tapi sama tetangga pelotot-pelototan. Ada di sini yang kayak begitu ada? Oh, di sini mah nggak ada. Di kampung sebelah banyak yang kayak begitu tuh. Sholatnya rajin, jamaahnya tekun, tapi selesai kembali ke rumah sama tetangga nggak akur. Tuh di kampung sebelah banyak yang kayak begitu tuh. Saya tanya katanya pindahan dari Muara Baru tuh orang. Padahal dengan sholat komunikasi kita baik kepada Allah. Apa cirinya komunikasi baik kepada Allah? Maka selesai ibadah sholat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi muslim yang bermanfaat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau komunikasinya kepada Allah bagus, maka komunikasi kepada masyarakat tentu juga bagus. Seorang istri yang sholatnya baik, komunikasinya bagus kepada Allah, selesai dia sholat, maka tingkah lakunya kepada suami semakin taat. Bu, lempengan ini ibu-ibu belaga budak. Saya ulangi, seorang istri yang mendirikan sholat, hubungannya baik kepada Allah, terlihat selesai sholat dia makin taat kepada suami. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami. Mau ngaji izin gak sama suami tadi? Cium tangan suami. Boro-boro cium tangan, yang ada kadang-kadang campur perintah. Bab, gua mau arisan, lo jemuran ke hujan lo angkatin. Saya katakan sekali lagi, orang yang komunikasinya baik kepada Allah lewat ibadah sholat, maka dia baik hubungannya kepada sesama masyarakat, terutama kepada keluarganya. Hidup bermanfaat kepada masyarakat. Kenapa? Sholat yang didirikan menjadikan dia kepribadiannya baik. Hidup kembali ke tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai yang bermanfaat. Contoh dan teladan kita tidak lain baginda Nabi besar Muhammad. Kita lihat, Nabi manusia yang paling sempurna, satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sejarah kita baca, Nabi kalau sholat luar biasa.
yang menceritakan sholat baginda Nabi tidak lain adalah istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahu Akbar. Tuh dia tuh baginda Nabi kita tuh. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Bininya bangun tengah malam, dilihat lakinya masih sholat juga. Bininya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat lakinya masih sholat juga. Bu, istri Nabi itu kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar. Istri orang kampung Muara Baru kalau tidur keblok. Kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya sholat. Selesai sholat saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa ya? Oh, jangan cie-cie. Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nah, ini lagi nih, kepribadian yang dibentuk dari ibadah sholat. Seseorang makin lembut, makin menghormati, makin sayang. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya makin lembut. Nabi, ayo kita lihat, sejarah mencatat manggil istrinya kalimatnya mesra luar biasa. Bayangin nih, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, Nabi itu mimpin sholatnya para nabi dan rasul. Betul apa enggak? Lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi jadi imam memimpin para nabi dan rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka semua jadi makmum sholat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, manggil istri, panggilannya mesra, penuh dengan kelembutan. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb? Ini ngajarin kita nih para suami. Pak, Nabi itu ngajarin kita para suami, kalau manggil istri panggilannya lembut, penuh kemesraan. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kita nih kadang-kadang sebagai suami kan enggak begitu, terlalu jujur manggil istri tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil bulu sini loh, jujur tapi nyakitin. Nabi enggak ada apa ya Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener, kenapa sih Bang? Nah, dapat pertanyaan kayak begini dari istrinya, apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sholat saya makin saya tingkatkan. Bu,
Bu. Karena itu saya katakan sekali lagi, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Padahal sholat itu membentuk kepribadian. Orang yang sholatnya bagus, komunikasinya baik kepada Allah, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia menebarkan nilai bermanfaat. Hidup nggak perlu sombong. Sholat yang kita dirikan mengajarkan kita jadi manusia tawadu, nggak rendah kemudian sombong. Kenapa? Kita menyadari lewat ibadah sholat kita diajarkan yang wajib sombong cuma Allah, manusia nggak pantas sombong. Orang yang sholatnya baik kelihatan dalam hidupnya dia menyingkirkan sifat sombong jauh dari dalam kehidupan dirinya. Nggak ngerasa diri paling benar, orang lain salah semua. Nggak ngerasa diri paling hebat, yang lain salah. Orang yang dididik dan kepribadiannya terbentuk dari ibadah sholat, maka dalam kehidupannya dia akan tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang sombong. Apa sih yang mau kita sombongin? Saya persingkat aja ngomongnya ya, ribet juga soalnya. Bu, apa yang mau kita sombongin dalam hidup ini? Lewat sholat, sholat mengajarkan kita hal-hal kayak begitu tuh. Waktu kita takbiratul ihram, pandangan kita dianjurkan ke bawah, betul apa tidak? Itu mengajarkan kita umat Islam nggak perlu sombong. Mentang-mentang oleh Allah dikaruniakan banyak harta jadi orang kaya, hidup di kampung sombong, nggak pantas dong. Tolak pinggang di dada, mandang orang setengah mata, setengahnya lagi picek. Sholat mengajarkan kita hal-hal seperti itu. Nah, ayo kita lihat. Waktu kita sujud, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul apa enggak? Saya tanya nih, kepala kita mahal apa enggak? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama lurah. Lurah nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum ada foto di KTP gambar dengkul. Ya, waktu kita sujud, anggota badan yang begini tinggi dan mulia, mahal, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, telapak kaki. Nggak pantas kita sombong. Harta yang kita punya, ilmu yang kita punya, jabatan yang kita punya, itu cuma titipan. Jangan sombong, ngerasa diri paling benar, orang lain salah. Kalau ada yang kayak begitu, rajin sholatnya. Bukan yang salah sholatnya, tapi yang salah orangnya. Sholatnya tidak salah, ibadahnya tidak salah, tapi mengerjakan sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholat mengandung filsafat, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Hendaknya dalam mengerjakan ibadah sholat, jangan sampai kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jelas? Jelas? Sholat harus punya dampak dalam kepribadian. Hidup kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu namanya sholat kita berhasil. Jelas ini? Saya tadi katakan contoh dan teladan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Itu dibuktikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi menebarkan kebaikan kepada siapa saja, nggak pilih kasih, nggak pandang bulu. Itu sholat mengajarkan kepada kita berbuat baik, nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu. Maaf, kita ini kalau mau berbuat baik seringnya pilih kasih dan pandang bulu. Betul apa enggak? Ngapain gua bantuin lu? Lu bukan satu kampung sama gua. Ngapain gua tolongin lu? Lu bukan keluarga besar gua. Kita kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Betul apa enggak? Nabi lewat sholat yang beliau dirikan mengajarkan kepada kita umat Islam berbuat baik, nggak usah pilih kasih. Kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Begitupun perbuatan jahat yang kita lakukan, manfaatnya kejahatan itu akan kembali menimpa diri kita. Perbuatan jahat dan perbuatan baik yang kita lakukan, Allah nggak ngaruh sedikit pun. Bahasa anak sekarangnya, Allah nggak ngepek. Tahu nggak ngepek? Perbuatan baik yang kita kerjakan, perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah nggak ngaruh. Semua itu akan kembali buat diri kita masing-masing. Ketahuilah, amal perbuatan kita yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang menemani perjalanan kita di alam kubur nanti. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu yang nemenin. Ini semua yang hadir ini kan calon-calon jenazah. Betul apa enggak? Kata Nabi, ntar waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, pakai kendaraan yang paling serem, namanya kurung batang. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Yang nganter kita cuma 3 tuh, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan. Yang 2 pulang, yang 1 nemenin. Yang pulang siapa? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Yang nemenin amal perbuatan, yang baik maupun yang buruk, itu yang jadi teman kita. Ya Bu? Ya Bu? Ayo kita buktikan hubungan kita baik kepada Allah melalui ibadah sholat. Selesai melaksanakan sholat, kita makin baik kepada sesama, hidup di tengah masyarakat, nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana nyuapin makanan. Ayo kita lihat nih. Nabi aslinya orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang Madinah, kampungnya udah beda. Nabi pemimpinnya orang beriman, ini orang Yahudi kelompokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, ini Yahudi karena dia buta hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat berdiri pidato. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin, enggak. Merah muka Nabi, enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas,
Yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan, menghormati, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya orang kampung Muara Baru nih, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makan. Dalam berbuat dan menebarkan nilai-nilai kebaikan, Nabi mengajarkan kita, sholat yang kita dirikan, hendaknya kita jangan pernah melakukan bilik kasih dan pandang bulu. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu agama, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kita untuk terus berbuat baik. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan menjadi bekal yang menemani perjalanan kita di akhirat nanti. Yuk, malam ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, turunnya perintah sholat. Makin baik sholat kita kepada Allah, makin terlihat bagus hubungan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya Bu, ya Bu. Yang kedua, yang terakhir, dengan memperingati Isra dan Mi'raj, jaga kerukunan, kekompakan, persatuan, kebersamaan di antara kita. Di Baitul Maqdis saya katakan, Nabi mengimami semua Nabi dan Rasul. Itu artinya agama Islam menekankan kepada nilai-nilai kerukunan dan persatuan. Bahwa kita terdapat berbagai macam perbedaan, itu adalah sunatullah. Perbedaan menyebabkan kita harus saling melengkapi, bukan malah saling mencaci maki. Justru dengan perbedaan kita bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Karena itu lewat peringatan Isra Mi'raj yang kedua, saya mengajak, mari sama-sama kita menjalin silaturahmi di tengah-tengah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.